Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-16 sesudah Trinitatis 19 September 2021. Terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Dan epistel atau bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Diikat oleh topik atau tema hidup dalam didikan Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan, ngolu di bagasan panugu-nuguon ni debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop pengkhotbah pasal 10 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20 adalah akibat-akibat kebodohan. Dan khotbah kita mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di minggu ke-16 sesudah Trinitatis 19 September 2021 berbicara tentang perbedaan antara orang pintar dan yang takut akan Allah dengan orang bodoh, dihubungkan dengan topik atau tema minggu. Hidup dalam didikan Tuhan, ngolu di bagasan penugu-nuguon ni debata. Saudara, kitab Pengkhotbah atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Kohelet dari kata dasar kahal yang secara hurufiah berarti assemble, berkumpul, berserikat, bertemu atau pertemuan. Teacher, guru, pengajar, orang yang mengajar khotbah atau pengkhotbah. Sebutan dalam bahasa Inggris yang dipakai untuk buku ini adalah Ecclesiastes, diterjemahkan dari Septuaginta, yakni Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Gerika yang berasal dari kata Ecclesiastes, berarti secara hurufiah speaker of a call out assemble, dari kata Yunani Ecclesia yang diterjemahkan dengan church atau gereja. Pada awal kitab ini, yakni pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang pengkhotbah. Siapakah pengkhotbah ini? Dalam Alkitab terjemahan NIV, New International Version, dituliskan teacher. Sebagaimana dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 tadi, the words of the teacher, son of David, king in Jerusalem.
Dalam Alkitab King James Version disebut preacher. The words of preacher, the son of David, king in Jerusalem. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan sehari-hari ditulis, kata-kata dalam buku ini berasal dari sang pemikir, putra Daud yang menggantikan Daud menjadi raja di Yerusalem. Saudara, jelaslah bagi kita sekarang bahwa kitab pengkhotbah adalah kitab yang berisi buah pikiran, pengajaran khotbah, nasihat dari seorang pengkhotbah, seorang ahli, seorang pemikir atau guru di depan komunitas banyak orang atau jemaat. Si pengkhotbah atau sang pemikir ini merenungkan secara mendalam tentang arti hidup ini dan mengajarkannya kepada para pendengarnya. Menurut si pengkhotbah, betapa singkatnya hidup ini dan bisa cenderung menjadi sia-sia. Pada pengkhotbah 1 ayat 2 dituliskan, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan pada pasal 1 ayat 14 itu ditulis lagi, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sang penulis atau pengkhotbah atau sang pemikir ini tidak putus asa. Sebaliknya dia berusaha terus mencari berbagai-bagai cara untuk mendapatkan arti hidup yang sebenarnya atau hidup yang berarti. Menurut sang pemikir ini, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh sangat-sangat pesimistis dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengatasi semua dorongan-dorongan yang membuat rasa pesimistis tersebut ada di dalam diri kita. Itulah yang disebut sang pemikir ini hikmat, kepintaran, kecerdasan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan hokmah, yang kemudian kita artikan dalam bahasa Indonesia hikmat. Itu sebabnya sang pemikir ini mengajarkan begitu banyak pengajaran-pengajaran dalam kitab pengkhotbah ini yang mengandung perkataan hikmat yang sangat berarti berharga. Mulai dari awal hingga akhir kitab ini, kita bisa temukan berbagai-bagai pengajaran hikmat, kecerdasan, dan anjuran agar kita jangan bodoh, tetapi agar kita berhikmat. Dari manakah sumbernya hikmat atau hokmah itu menurut pemikir ini? Sang pemikir ini mengajarkan kita harus takut akan Allah. Itulah sumbernya. Inilah yang berulang-ulang kali diajarkan oleh pengkhotbah ini, mulai dari awal tulisannya hingga akhirnya. Pengkhotbah atau guru hikmat ini menyimpulkan semua pengajarannya bahwa untuk mendapatkan hikmat itu, maka kita harus takut akan Tuhan. Kita harus mau menerima didikan dari Tuhan. Lengkapnya pada pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengari Allah, takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Inilah ayat yang terakhir sebelum ayat 14. Saudara, khotbah kita dari pasal 10 ayat 10 sampai 15. Difokuskan menyangkut tentang perbedaan antara orang pintar dan yang takut akan Allah itu dengan orang bodoh. Saudara, kalau kita menyebut di sini orang pintar dan orang bodoh, hal itu tidak berhubungan dengan masalah-masalah kemampuan intelektual, tingkat akademis, gelar yang disandang dimiliki oleh seseorang, tidak. Tetapi kepintaran atau kebodohan seseorang dalam nats ini adalah dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah, dalam hubungannya dengan iman, dengan agama.
Orang yang pintar adalah orang yang mau menerima nasihat, didikan dari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang bodoh di sini adalah orang yang sama sekali tidak mau menerima didikan dari Tuhan. Tidak takut akan Tuhan, abai terhadap agama, terhadap suara Allah, suara Roh Kudus. Mereka selalu mengandalkan dirinya, kekuatannya. Nilai keagamaan mereka itu rendah. Mereka tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saudara, dalam nats khotbah kita dari ayat 10 sampai dengan ayat 15 ini, ada banyak gambaran-gambaran yang dipakai oleh penulis kitab pengkhotbah ini untuk membedakan antara orang pintar, orang berhikmat, orang yang takut kepada Allah itu, dari orang-orang yang bodoh, yang mengandalkan dirinya, kekuatannya, kemampuannya sendiri. Saudara, inilah isi khotbah ini. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ke-16 sesudah Trinitatis 19 September 2021 yang mengajar kita memahami perbedaan antara orang yang pintar dan takut akan Allah dengan orang bodoh. Ini dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup dalam didikan Tuhan. Ngolu di bagasan panogunoguon ni debata. Apa? Ada banyak Bapak Ibu. Mari kita lihat bagian berikut khotbah ini. Pertama, orang yang takut akan Tuhan mengandalkan hikmat Tuhan. Ayat 10. Saudara, pada ayat 10 kita lihat perbedaan yang sangat kontras antara orang yang pintar itu, orang yang takut akan Allah itu. Mereka digambarkan mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Pada ayat 10 dituliskan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, inilah gambaran orang bodoh yang mengandalkan diri, kekuatannya. Dia digambarkan seperti besi yang tumpul yang tidak diasah. Besi yang tumpul yang tidak diasah tidak bisa secara maksimal dimanfaatkan. Kalaupun kita pakai atau gunakan besi yang tumpul yang tidak diasah, maka kekuatan kita akan habis. Tetapi hasilnya tidak maksimal sama sekali, nggak maksimal. Saudara, inilah gambaran hidup daripada orang bodoh itu. Dia tidak mampu memanage kekuatannya, kemampuannya yang terbatas yang dia miliki. Dia sering membuang-buang tenaganya yang sangat terbatas itu untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Oh, sayang sekali tenaga mereka habis. Dan inilah bedanya dengan orang berhikmat, orang pintar, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apa perbedaannya? Pertama, orang berhikmat itu tidak akan membiarkan atau menggunakan besi yang tumpul itu sebagai alatnya. Sebaliknya, dia akan mengasah besi yang tumpul itu menjadi mata kapak yang tajam, sehingga dia dapat menumbangkan pohon yang besar dengan mudah. Dia tahu menggunakan besi tumpul harus diasah supaya ada gunanya secara maksimal dimanfaatkan. Kalau besi tumpul dipakai, dia sadar akan menghabiskan dan membuang-buang banyak tenaga. Dia sadar hasilnya nol. Dia sadar bahwa itu sayang sekali. Itu orang pintar. Kemudian kedua, seorang yang berhikmat, orang pintar, maka dia akan senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai sumber segala hikmatnya. Dia sadar Bapak Ibu bahwa dirinya membutuhkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan dia tahu bahwa sumbernya adalah Alkitab sendiri. Dia akan mau rajin membaca firman Tuhan. Sebaliknya, kalau dia orang bodoh, pasti tidak akan memiliki kesadaran seperti ini. Bagi orang bodoh, membaca Alkitab adalah suatu hal yang sia-sia dan baginya menghabiskan waktu. Ketiga, orang berhikmat itu selalu haus dan rindu berbagai-bagai pengetahuan, berbagai-bagai ilmu, keterampilan baru. Itu sebabnya orang berhikmat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi pikirannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Dengan mempelajari keahlian-keahlian yang baru, dia tidak akan pernah berhenti bosan untuk mau belajar.
Saudara, inilah pengajaran pertama dari khotbah ini bagi kita masing-masing pendengar khotbah ini. Mari kita menjadi seorang berhikmat, napistar, yang takut akan Allah. Oleh karena itu, semua kita dihimbau oleh khotbah saat ini, banyaklah membaca buku-buku yang bisa memperkuat kepemimpinan Bapak Ibu. Bangunlah relasi dengan orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, dan yang sudah berhasil. Belajarlah dari mereka. Amin Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang pintar, orang berhikmat. Pengajaran yang kedua, orang berhikmat selalu bertindak cepat, tidak pernah ketinggalan. Ayat 11. Pada ayat 11 dituliskan, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saudara, apa artinya itu? Orang bodoh digambarkan seperti tukang mantra yang tidak berhasil dalam usahanya. Apa sebabnya si tukang mantra itu tidak berhasil? Karena dia kalah cepat dari si ular. Ular sudah lebih duluan memagut, bertindak, bereaksi sebelum si tukang mantra beraksi. Saudara, itulah gambaran si orang bodoh. Seperti si tukang mantra yang terlambat dibandingkan dengan kecepatan ular yang cepat bertindak. Saudara, khotbah ini mengajar kita sekarang agar jangan mau seperti si tukang mantra yang terlambat dalam tindakannya. Saudara, kreativitas si tukang mantra tidak secara efektif digunakan untuk mencapai keberhasilannya. Ini bisa terjadi oleh karena berbagai-bagai sebab. Antara lain bisa terjadi karena kelengahan si tukang mantra itu sendiri. Atau mungkin juga karena berprinsip, ya nanti saja, atau tunggu dulu, atau sebentar lagi lah, dan lain-lain, dan lain-lain. Kalau kelengahan-kelengahan seperti ini dipelihara tersimpan dalam diri seseorang, maka dia akan selalu mengalami kegagalan-kegagalan. Karena apa? Karena di saat kita mengatakan, tunggu dulu, maka si lawan kita sudah terlebih dahulu bereaksi, memagut, dan kita gagal. Saudara, orang pintar, orang berhikmat tidak seperti si tukang mantra ini kalah cepat dari tandingannya, imbangannya. Enggak akan kalah cepat. Orang pintar, orang berhikmat akan selalu menggunakan, memanfaatkan waktu yang ada, kreativitas yang ada, kesempatan yang ada di dalam dirinya untuk mencapai cita-citanya. Orang pintar, orang berhikmat tidak akan pernah memiliki prinsip nanti sajalah, atau tunggu dulu, atau sebentar lagi. Kalau menurut perhitungannya sudah waktunya dia bertindak, dia akan bertindak secepatnya. Tidak akan nunggu-nunggu. Orang yang masih memiliki prinsip nanti saja, atau tunggu dulu, atau sebentar lagi, itu merupakan tanda-tanda kemalasan. Orang yang tidak mau mengolah kreativitas yang ada di dalam diri mereka. Kemalasan tidak akan pernah bisa membawa orang mengalami peningkatan dalam hidupnya. Justru sebaliknya akan terjadi apa? Kegagalanlah yang terjadi. Itu sebabnya pengkhotbah pasal 10 ayat 18 lanjutan dari perikop kita ini mengatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Saudara, pengajaran yang ketiga, orang berhikmat mengendalikan ucapan dan kata-katanya. Ayat 12 sampai 14. Saudara, pada ayat 12 sampai 14, orang pintar dan orang berhikmat itu sangat berbeda kontras dari orang bodoh, terutama lewat ucapan atau perkataannya. Ayat 12 disebutkan di sana, perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut orang berhikmat menarik. Apa maksudnya menarik di situ? Kata menarik di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani hen, dari kata hanan, artinya gracious, kindness, mercy, grace, loveliness. Saudara, jadi kalau dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat itu menarik, maka maksudnya adalah bahwa setiap perkataan orang berhikmat itu sangat diinginkan orang, berguna dan bermanfaat bagi pendengarnya, akan bisa menjadi berkat, menjadi kebaikan, menjadi tanda kasih, grace, yang berisi kemurahan hati penuh kasih buat orang lain yang mendengarkan.
Perkataan mereka tidak akan pernah bertujuan untuk menghina orang, merendahkan orang, mempermalukan, mengecam orang, dan menghancurkan perasaan orang lain. Nggak pernah. Justru sebaliknya, perkataan orang-orang berhikmat itu akan membuat orang bisa terhibur, terangsang untuk berbuat baik lagi, terdorong untuk berpengharapan, dan menjauhkan keputusasaan. Sebaliknya, orang bodoh yang tak berhikmat dan yang tidak takut akan Tuhan, bagaimana ucapannya? Bibir dan ucapannya akan menelan dirinya sendiri. Jika dia berbicara, maka sejak dari awal pembicaranya hingga akhirnya, perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah kebodohan, kebebalan, serta bertujuan untuk mencelakakan. Disebutkan lagi di sini, orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Artinya itu apa? Orang bodoh itu hanya bicara saja, asal ngomong saja, meskipun sebetulnya ia tidak tahu apa-apa yang dibicarakannya, hanya ngomong doang, tetapi tidak tahu apa yang dia omongin. Awas orang bodoh ini, Bapak Ibu. Hola kata di son. Saudara, marilah kita tunjukkan diri kita bahwa kita itu orang berhikmat. Berhikmat kita, Bapak Ibu. Tanda-tandanya orang berhikmat itu nampak sekali jelas dari ucapan-ucapannya, responsnya terhadap orang lain. Orang berhikmat itu selalu membuat orang lain merasa terberkati. Dia tidak akan sombong, tidak akan menyombongkan dirinya sedikit pun di dalam ucapan-ucapannya. Tetapi sebaliknya, perkataan orang bodoh selalu menyakiti hati orang lain. Penuh kebohongan, memaki-maki bahkan orang lain. Penuh kesombongan, keangkuhan. Saudara, mari kita jauhkan diri kita dari ucapan-ucapan yang seperti orang-orang bodoh ini, Bapak Ibu. Supaya kita dicintai semua orang yang mendengarkan kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang keempat, orang berhikmat mengenal dirinya sendiri. Ayat 15. Saudara, pada ayat 15 dituliskan, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saudara, apa artinya ungkapan yang mengatakan, ia tidak tahu jalan ke kota? Saudara, ungkapan ini berasal dari peribahasa orang Yahudi yang ingin menyatakan tentang seseorang yang mengerjakan segala sesuatu selalu bersalahan terus. Itu diibaratkan dengan orang yang tidak tahu jalan ke kotanya sendiri. Dia tidak tahu tentang tujuan dari setiap hal yang dia lakukan itu. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kotanya atau rumahnya sendiri. Itu berarti ia adalah orang yang tidak tahu akan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Saudara, inilah kebijakan yang diminta oleh khotbah kita ini. Jangan pernah seperti orang bodoh pada ayat 15 ini yang tidak mengetahui jalan ke kota. Jalan ke kota merupakan gambaran dirinya, pribadinya, sifatnya sendiri. Seharusnya ia akan pasti tahu jalan ke kota, yakni dirinya, pribadinya. Tetapi karena kelengahannya, kemalasannya, ketidakpeduliannya menjadi tidak tahu jalan ke kota. Ini parahnya si orang bodoh ini. Sangat tidak peduli akan dirinya. Sangat tidak pernah bisa menilai dirinya, sifatnya, karakternya, pembawaan lahiriahnya. Orang seperti ini, Bapak Ibu, tidak akan bisa maju dalam segala hal. Ya, ingat ini, tidak akan pernah maju dalam segala hal. Dia tidak akan pernah bisa atau mau atau sudi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena memang ia selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar 100%. Dia tidak akan pernah mau menyadari akan kekurangannya, akan keterbatasan dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah mau rendah hati. Sebaliknya, sombongnya, merasa hebatnya sangat tinggi, Bapak Ibu. Dia tidak akan sadar bahwa dia sedang menuju kepada kemunduran dan bahkan malapetaka. Saudara, itu mengandung arti bahwa orang yang tidak bijaksana, orang bodoh itu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin saja orang itu bisa terlihat sibuk terus, lelah,
Tetapi sebenarnya tidak ada satupun hal yang berarti yang dilakukannya itu selain melelahkan dirinya sendiri. Saudara, mari kita belajar dari khotbah ini agar kita melakukan segala sesuatu penuh dengan kesadaran akan pentingnya yang kita lakukan itu. Jangan pernah kita membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak berarti. Marilah kita dengan segala kebijakan khusus yang ada pada kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita dan berharap akan hasil yang semaksimal dari jerih payah kita setiap kita melakukan pekerjaan atau usaha kita. Saudara, marilah kita sudi menerima berbagai-bagai didikan Tuhan yang dapat membangun kepribadian moral, mentalitas, spiritualitas kita Bapak Ibu. Agar kita menjadi orang pintar, orang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-16, sesudah Trinitatis ini hidup dalam didikan Tuhan. Ngolu di bagasan panugun-nuguon ni debata. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-16 sesudah Trinitatis 19 September 2021 dari pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai ayat 15 ini. Agar kita sungguh-sungguh mau hidup dalam didikan Tuhan. Ngolu di bagasan panugun-nuguon ni debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati firman-Mu ini. Berkati jemaat yang mendengarkan firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan berikutnya. Dan semuanya seteruntukkan demi kemuliaan, kebesaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap